Puji nama Tuhan, selamat sore, shalom. Shalom. Saya mau lihat tangan-tangan orang yang diberkati Tuhan melambai ke atas dan beri tepuk tangan yang paling dahsyat bagi nama Tuhan Yesus. Kita akan mulai ibadah kita sore hari ini, Bapak Ibu Saudara. Mari kita mau datang dengan ungkapan rasa syukur kita pada Tuhan Yesus. Saya undang kita semua bangkit berdiri. Kita mau berdoa terlebih dahulu sebelum kita mulai ibadah kita sore hari ini. Mari kita satu dalam doa, sama-sama tundukkan kepala. Terima kasih Tuhan Yesus untuk anugerah-Mu sehingga sore hari ini kami dapat di tempat ini. Kami rindu memberikan yang terbaik lewat pujian penyembahan kami Tuhan. Kami rindu Tuhan Kau disukakan oleh pujian penyembahan kami. Kami datang dengan rasa syukur kami Tuhan. Karena Engkau baik, penyertaan pemeliharaan Tuhan sungguh sempurna dalam hidup kami. Sepanjang hari yang sudah kami lewati, sepanjang minggu yang sudah kami jalani, penyertaan-Mu selalu sempurna dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, saatnya kami akan memuji menyembah Tuhan. Kami percaya saat kami menaikkan pujian, ada kuasa di dalam nama Tuhan Yesus, ada kuasa dalam pujian kami, sehingga kami yang datang dengan kelemahan, kami dikuatkan. Kami yang datang dengan susah, kami dihiburkan. Kami yang datang dengan sakit penyakit, kami sudah terima kesembuhan yang daripada Tuhan Yesus, dan kami sudah terima kemenangan yang luar biasa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kau yang siap untuk memuji menyembah Tuhan, sama-sama Engkau katakan amin, amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Selamat menikmati ibadah. Berikan yang terbaik lewat pujian penyembahan-Mu sore hari ini. Bapa, terima kasih untuk kasih setia-Mu, berkat-Mu pelihara hidupku. Lebih dari semua kata dan lagu, ku angkat hatiku menyembah-Mu. Terlalu ajaib kasih-Mu bagiku, jawaban hidupku lebih dari yang ku harapkan. Terlalu ajaib kasih-Mu bagiku, selalu terbukti di dalam kesesakan. Penolongku yang setia. Mari datang bawa ucapan syukur-Mu. Katakan, Bapa terima kasih. Bapa terima kasih untuk kasih setia-Mu, berkat-Mu pelihara hidupku. Lebih dari semua kata dan lagu, ku angkat hatiku menyembah-Mu. Katakan, terlalu ajaib kasih-Mu bagiku, jawaban hidupku lebih dari yang ku harapkan. Terlalu ajaib kasih-Mu bagiku, selalu terbukti di dalam kesesakan. Penolongku yang setia. Angkat pujian-Mu, sampaikan terima kasih-Mu. Katakan, Bapa terima kasih untuk kasih setia-Mu, berkat-Mu pelihara hidupku. Lebih dari semua kata dan lagu, ku angkat hatiku menyembah-Mu. Panggil namanya, katakan, oh Bapa terima kasih untuk kasih setia-Mu, berkat-Mu pelihara hidupku. Lebih dari semua kata dan lagu, ku angkat hatiku menyembah-Mu.
kesesakan. Katakan terlalu, terlalu ajaib. Amin. Kasih-Mu bagiku, jawaban hidupku, lebih dari yang ku harapkan. Terlalu ajaib, kasih-Mu bagiku, selalu terbukti di dalam kesesakan. Penolongku yang setia. Sekali lagi naikkan pujian ini, katakan Bapa, Bapa, terima kasih untuk kasih setiamu, berkat-Mu pelihara hidupku, lebih dari semua kata dan lagu. Ku angkat hatiku menyembah-Mu, sama-sama naikkan pujian-Mu. Terlalu ajaib, yes, kasih-Mu bagiku, jawaban hidupku, lebih dari yang ku harapkan. Terlalu ajaib, kasih-Mu bagiku, selalu terbukti di dalam kesesakan. Terlalu ajaib, yes, kasih-Mu bagiku, jawaban hidupku, lebih dari yang ku harapkan. Terlalu ajaib, kasih-Mu bagiku, selalu terbukti di dalam kesesakan. Penolongku yang setia. Sama-sama lebih lagi naikkan ucapan syukurmu. Terlalu ajaib, yes, kasih-Mu bagiku, amin, jawaban hidupku, lebih dari yang ku harapkan. Terlalu ajaib, kasih-Mu bagiku, selalu terbukti di dalam kesesakan. Penolongku yang setia. Oh, oh, Kau satu-satunya Tuhan, Kau penolong hidup kami. Oh, kami datang dengan ucapan syukur kami Tuhan. Kami berterima kasih buat segala yang terbaik yang sudah Tuhan berikan bagi setiap kami. Oh Yesus, Yesus, mari angkat suaramu, mulai sembah Dia. Sukakan hati Tuhan lewat penyembahanmu sore hari ini. Bukankah hidup ini adalah kesempatan? Hidup kita adalah kesempatan. Kesempatan di mana kita menyenangkan hati Tuhan. Kita menyukakan hati Tuhan. Oh ya dapat Kaulah
Biarlah hidup kami selalu hidup yang berkenan di hadapan Tuhan. Hidup kami hidup yang memuliakan nama Tuhan. Hidup kami menjadi hidup yang menyukakan hati Tuhan. Kami melihat penyertaan-Mu sempurna Tuhan. Keajaiban-Mu nyata dalam hidup kami. Mujizat-Mu nyata dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Engkau yang menikmati kebaikan Tuhan. Engkau yang selalu melihat penyertaan Tuhan tidak pernah terlambat di dalam kehidupan-Mu. Pertolongan Tuhan selalu ada dalam hidup-Mu. Angkat kedua tangan-Mu. Angkat kedua tangan-Mu tinggi-tinggi dan naikkan ucapan syukur-Mu. Katakan, terlalu ajaib kasih-Mu bagiku, jawaban hidupku lebih dari yang ku harap. Terlalu ajaib kasih-Mu bagiku, selalu terbukti di dalam kesesakan. Katakan terlalu ajaib, terlalu ajaib. Oh Yesus, amin. Jawaban hidupku lebih dari yang ku harapkan. Terlalu ajaib kasih-Mu bagiku, selalu terbukti di dalam kesesakan. Terlalu ajaib kasih-Mu bagiku, jawaban hidupku lebih dari yang ku harapkan. Terlalu selalu terbukti di dalam kesesakan. Penolongku yang setia. Kau penolong yang setia. Haleluya. Kau penolong di dalam kesesakan. Penolong hidup kami, oh Yesus. Haleluya. Glory, haleluya. Datang menyembah Tuhan sore hari ini. Pergunakan waktumu sebaik-baiknya. Oh ya dapat siki ya dalam siki ya dalam. Oh Yesus, ajaib, ajaib nama-Mu Tuhan. Besar kasih kuasa-Mu. Oh haleluya. Biarlah segala pujian, hormat, kemuliaan bagi-Mu. Raja di atas segala raja. Oh penguasa hidup kami. Oh Yesus Tuhan. Haleluya. Oh haleluya. Haleluya Yesus. Hirabashiki yaralama sanayanamo. Hikapapayarabase. Kiarabasi yaralamo. Kami menikmati kemuliaan-Mu Tuhan. Kami menikmati kasih-Mu. Orabarabashiki yanamatakanamo. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Kemuliaan bagi Yesus, Tuhan yang memerintah atas segalanya, Raja segala
Raja. Angkat tanganmu dan katakan kemuliaan. Say, kemuliaan bagi Allah. Amin. Di tempat yang maha tinggi, kemuliaan bagi Yesus, Tuhan yang memerintah atas segalanya, Raja segala raja. Mari sama-sama bangkit berdiri, satu suara nyatakan kemuliaan. Say, kemuliaan bagi Allah. Amin. Di tempat yang maha tinggi, angkat kedua tanganmu, muliakan Tuhan. Kemuliaan bagi Yesus, Tuhan yang memerintah atas segalanya, Raja segala. Sekali lagi, kemuliaan bagi Yesus, kemuliaan bagi Allah. Di tempat yang maha tinggi, kemuliaan bagi Yesus, Tuhan yang memerintah atas segalanya, Raja segala raja. Katakan Tuhan, Tuhan yang memerintah atas segalanya, Raja segala. Sekali lagi nyatakan Tuhan, Tuhan yang memerintah atas segalanya, Raja segala raja. Yang percaya katakan amin. Haleluya. Amin. Kami percaya Tuhan, Kau Raja di atas segala raja. Engkau yang mempunyai hidup kami Tuhan. Yang terbaik selalu datangnya dari Tuhan Yesus. Karena Engkau satu-satunya yang kami andalkan. Kami hanya mau gandol Gusti dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk bersuka cita lebih dahsyat lagi. Karena kami mempunyai Tuhan Yesus yang dahsyat. Kami mau merayakan kebaikan-Mu. Kami merayakan kasih-Mu dalam hidup kami. Yang siap untuk memuji Tuhan, sama-sama kau katakan. Katakan. Beri salam kanan kirimu, muka belakangmu, katakan, yuk gandol Gusti ya. Siap bergoyang Betani MCC? Siap bergoyang, amin. Sama-sama tangannya gandol Gusti, amin. Yeah. Gandol Gusti, gandol Gusti, gandol Gusti. Sabar dina, dina wengi, gandol Gusti. Katakan, gandol Gusti, gandol Gusti, gandol Gusti. Sabar nopo, sabar dina, dina wengi, gandol Gusti. Lambaikan tanganmu yo. Kula aku percaya orang bakal celaka, nanging uripku mulia selamanya. Hatiku ayo tentrem, hatiku rasa senang, saben dina pulang ke gandol. Stop dulu, musiknya stop dulu. Saat gandol Gusti, kita mau sama-sama pakai gerakan gandol Gusti begini ya. Siap? Sepakat? Yang sepakat katakan haleluya. Haleluya. Luar biasa jemaat MCC. Semua tangannya seperti ini yo. Ya. Gandol Gusti, gandol Gusti, gandol Gusti. Siapa yang mau gandol Gusti? Amin. Gandol Gusti. Semua tangannya yo di atas. Gandol Gusti, gandol Gusti, gandol Gusti. Saben dina
Gusti. Gandol Gusti, gandol Gusti. Haleluya. Saben dina rino wengi gandol Gusti. Gandol Gusti, gandol Gusti, gandol Gusti. Saben apa Bapak Ibu? Saben dina rino wengi gandol Gusti. Angkat semua tangannya bagi Yesus. Kula aman percaya orang bakal cilaka nanging uripku mulia selaminya. Hatiku ayo tenang, hatiku rasa senang. Saben dina kula gandol sekali lagi kula aman percaya orang bakal cilaka nanging uripku mulia selaminya. Hatiku ayam tentrem, hatiku rasa senang. Saben dina kula gandol Gusti. Saben apa? Saben dina kula gandol Gusti. Saben apa? Saben dina kula Gandol sinten sederek-sederek, gandol sinten? Gandol Gusti Juru Wilujeng. Amin. Gandol sinten sederek-sederek? Saben dina kula sama-sama ya. Gandol Gusti. Amin. Haleluya. Saya percaya sore hari ini kita semua yang ada di sini semua bergantung kepada Tuhan Yesus, Gusti Yesus. Amin. Karena Tuhan Yesus ajaib. Mau lebih dahsyat lagi memuji Tuhan. Amin Bapak Ibu semua. MCC memuji Tuhan lebih dahsyat. Wah. Mari tepuk tangan di atas kepala ya. Hei, 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 hei. Hey, sama-sama satu suara nyatakan keajaiban Tuhan. Kau terbayang kebesaranmu dan tak terbanding kekuatanmu.
pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya katakan, silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, Kau sudah bertata atas pujian kami. Sebelum kami mendengarkan firman-Mu, kami rindu memberi yang terbaik lewat persembahan kami yang pertama Tuhan. Biar Engkau memberkati setiap tangan yang akan memberi. Kami memberi dengan ketulusan hati kami, dengan sukacita. Karena Engkau pemelihara hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus yang siap untuk memberi yang terbaik. Sama-sama katakan, amin. Silakan petugas dapat menjalankan. Hatiku tenang berada dekatmu, Kaulah jawaban hidupku. Hatiku tenang berada dekatmu, Kau yang pelihara hidupku. Ajaib, Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tangan-Mu bekerja. Pertolongan-Mu begitu ajaib, memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Saya rindu jemaat sendiri naikkan pujian ini. Katakan hatiku tenang. Say. Hatiku tenang berada dekatmu, jawaban hidupku. Hatiku tenang berada dekatmu, Kau yang pelihara hidupku. Angkat tanganmu, Kau yang merasakan pertolongan Tuhan. Pertolongan-Mu, amin, begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Yes. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tangan-Mu bekerja. Pertolongan-Mu Tuhan, pertolongan-Mu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Saya rindu benar-benar jemaat yang naikkan pujian ini dengan segenap hatimu. Katakan, hatiku tenang. Katakan hatiku tenang. Yang bersyukur buat pertolongan Tuhan, katakan. Yes, amin. Di saat di situ pertolongan-Mu
memikat hati. Yes. Kini mata kami hanya tertuju pada Yesus Tuhan. Kami hanya melihat kebesaran-Mu Tuhan. Kasih-Mu Tuhan. Lebih dahsyat lagi, bangkit berdiri dan nyatakan, say, pertolongan-Mu begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku Yesus. Tak sanggup lagi di situ tanganmu bekerja. Pertolonganmu begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Katakan kini mataku tertuju padamu. Kini mataku tertuju padamu. Kini mataku tertuju padamu. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Beri sorak-sorai kemuliaan buat Tuhan. Mata kami tertuju hanya kepadamu ya Tuhan. Kami sudah memuji memuliakan nama-Mu dan kami percaya setiap pujian penyembahan kami boleh menjadi dupa yang berbau harum untuk kemuliaan nama-Mu. Biar Engkau disenangkan dalam setiap puji-pujian penyembahan kami. Terima kasih Tuhan. Saat ini kami akan mendengarkan firman-Mu. Urapilah hamba-Mu Tuhan dengan hikmat daripada Tuhan. Berikan juga kami hati tanah yang subur. Kami boleh mendengar firman. Kami boleh melakukan dan memelihara firman. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Kita kasih tepuk tangan dulu buat tim Praise and Worship. Yang melayani Tuhan dari tadi pagi ya. Tapi semangatnya tambah sesi, tambah semangat. Luar biasa ya. Saya sangat terberkati. Shalom Bapak Ibu Saudara. Shalom. Semua sehat? Semua diberkati Tuhan, amin. Mungkin yang datang tadi lurus-lurus gitu ya, belum nengok kiri kanan. Boleh mungkin lihat kiri kanan dan katakan Tuhan Yesus memberkati. Ya, puji Tuhan. Semua kita diberkati Tuhan Yesus, amin. Di sesi yang pertama tadi Bapak Ibu Saudara, saya bawakan firman Tuhan. Di sesi yang pertama tadi tentang Tuhan sudah tidak sabar mau menjawab doa kita. Di sesi yang kedua saya bawakan firman Tuhan tentang perintah baru. Ada perintah lama dan perintah baru ya. Perintah lama ketika Tuhan memberikan 613 mitzvot. Tapi perintah baru yaitu ayo kita hendaklah saling mengasihi mulai dari keluarga. Dan di sesi yang ketiga ini sama seperti lagunya tadi ya, pertolongan Tuhan begitu ajaib, bilang amin. Amin, puji Tuhan. Mari kita buka Bapak Ibu Saudara, Keluaran pasal 17 ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-7. Keluaran pasal 17 ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-7. Kita baca bergantian ya Bapak Ibu Saudara, Keluaran pasal 17 ayat pertama sampai 7. Oke, Bapak Ibu boleh lihat ada slide-nya ya di belakang. Saya ayat yang pertama, Bapak Ibu ayat yang kedua ya, supaya kita saling bergantian. Ayat yang pertama, di Masa dan di Meriba. Kemudian berangkatlah segenap jemaah Israel dari padang gurun Sin, berjalan dari tempat persinggahan ke tempat persinggahan, sesuai dengan titah Tuhan. Lalu berkemahlah mereka di Rafidim, tetapi di sana tidak ada air untuk diminum bangsa itu. Bapak Ibu. Ayat 2,
berikanlah air kepada kami. Ayat 3 saya bacakan, hauslah bangsa itu akan air di sana. Bersungut-sungutlah bangsa itu kepada Musa dan berkata, mengapa pula engkau memimpin kami keluar dari Mesir untuk membunuh kami, anak-anak kami dan ternak kami dengan kehausan? Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, berjalanlah di depan bangsa itu dan bawalah beserta engkau beberapa orang dari antara para tua-tua Israel. Bawalah juga di tanganmu tongkatmu yang kau pakai memukul sungai Nil dan pergilah. Ya, silakan lanjutkan ayat 6 Bapak Ibu. Maka aku akan berdiri di sana, gunung batu di Horeb. Haruslah kau pukul gunung batu itu dan dari dalamnya akan keluar air sehingga bangsa itu dapat minum. Demikianlah diperbuat Musa di depan mata tua-tua Israel. Bersama-sama ayat yang terakhir, 1, 2, 3. Dinamailah tempat itu Massa dan Meriba. Oleh karena orang Israel telah bertengkar dan oleh karena mereka mencobai Tuhan dengan mengatakan, adakah Tuhan di tengah-tengah kita atau tidak? Amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara, di Keluaran pasal 17 yang kita baca barusan, ayat pertama sampai yang ke-7, ini bicara tentang ketika bangsa Israel di Massa dan di Meriba, ini nama tempat Bapak Ibu Saudara, mereka bersungut-sungut kepada Tuhan, mereka bertengkar minta air kepada Musa. Mungkin boleh ditampilkan slide saya. Setelah ayat yang ke-7, boleh bantu tampilkan oleh multimedia. Ya. Slide multimedia. Oh ya, nggak apa-apa ya, sambil menunggu ada slide-nya saya berikan kepada multimedia. Bapak Ibu Saudara, kalau Bapak Ibu Saudara perhatikan, di Keluaran pasalnya yang ke-7 sampai 16, itu telah menceritakan bagaimana mereka bangsa Israel boleh menghadapi kesulitan demi kesulitan dan mereka ditolong oleh Tuhan. Kalau di multimedia itu ada saya taruh penjelasannya ya Bapak Ibu Saudara. Di ayatnya yang ke-6, di Keluaran pasalnya yang ke-7 sampai pasal 16 bagaimana Tuhan menolong mereka. Bayangkan, Bapak Ibu boleh membayangkan perjalanan yang panjang oleh bangsa Israel ketika seluruh Mesir mendapat tulah, tapi hanya di tanah Goshen, di mana bangsa Israel tinggal mereka tidak dapat tulah. Bapak Ibu bisa membayangkan saat itu, bagaimana pertolongan demi pertolongan Tuhan terjadi dalam kehidupan mereka. Kemudian ketika, ya bukannya ini yang sebelumnya Bapak Ibu Saudara. Kemudian di ayat setelahnya, kita lihat betapa Tuhan menolong bangsa Israel. Tidak ada jalan dan Tuhan membuat jalan. Tuhan membelah laut teberau, betapa pertolongan demi pertolongan Tuhan dari Keluaran. Ya ini sudah benar, terima kasih. Boleh next slide. Terus sampai ayat yang ke-7. Ya terima kasih sudah membantu. Ayat 7 lagi. Nah ini ya, ini makanya saya minta ditampilkan. Bapak Ibu boleh perhatikan di Keluaran pasal 7 sampai pasalnya yang ke-13, kita melihat betapa Tuhan mengspesialkan bangsa Israel. Tidak kena loh 10 tulah. Itu ibarat dulu waktu zaman Covid, mungkin semua Covid gitu ya. Tapi ada juga yang gak kena ya, betapa beruntung. Hari ini tuh 14 Juli. Kalau kita ingat 3 tahun yang lalu, hari yang sama 14 Juli itu terbanyak korban Delta. Ya, pas hari ini juga pas 3 tahun mamanya Pak Pendeta Chandra juga dipanggil Tuhan karena Covid ya Bapak Ibu Saudara. Pas hari ini 14 Juli. Itu kita ingat tiap hari 100. Tiap hari 100. 4 peti bersusunan di ambulans ya Bapak Ibu Saudara. We remember about that. Kemudian Keluaran pasal 14
Bangsa Israel selamat, lagi-lagi selamat Bapak Ibu Saudara. Dari 10 tulah selamat, kemudian pasal 14 selamat menyeberangi laut Teberau, dan ini wow. Sampai hari ini itu mujizat paling luar biasa saudara. Ketika Tuhan tidak cuma membukakan jalan, menciptakan jalan baru, yang bukan jalan dibuat jalan. Itulah Tuhan kita yang besar. Bahkan yang bukan jalan dibuat jadi jalan. Kemudian Keluaran pasal 15, mereka minum air yang manis di Marah. Ketika semua sekeliling mereka airnya pahit, mereka minum air yang manis. Enak ya? Mereka dikhususkan Tuhan. Betapa pertolongan demi pertolongan mereka hadapi, mereka alami, mereka kecap. Lihat sini Keluaran pasal 16. Oh ya, sebelumnya mereka juga di Keluaran pasal 15, mereka menikmati 12 mata air. Beli air mahal Bapak Ibu Saudara. Beli air mahal. Waktu saya ke KL, dan di sini juga pasti sudah punya ya di rumah, ada yang dari air PAM ya, PDAM itu bisa langsung kan, asal kita punya alatnya ya. Ya alatnya juga kan nggak murah Bapak Ibu Saudara. Kita harus punya modal untuk membeli juga. Bisa minum, di bandara kita minum gitu ya. Di apartemen juga kita bisa minum, terserah kita. Nah tapi bagaimanapun kita harus mengeluarkan modal untuk membeli alat agar bisa langsung diminum airnya. Nah zaman dulu Bapak Ibu, mereka minum air yang manis dan mereka menikmati 12 mata air. Ada mata air banyak di sekeliling mereka, enak. Ketika yang lain kehausan, mereka hidup dalam kelimpahan air. Kemudian dan 70 pohon korma di Elim. Wah, korma mahal atau murah? Mahal atau murah korma itu? Bapak Ibu Saudara, mereka bisa makan menikmati 70 korma, pohon korma di Elim. Kemudian Keluaran pasal 16 nggak kalah keren lagi pertolongan Tuhan. Makan mana dari sorga. Wow, keren ya. Keren banget. Kalau mungkin kita cuma lihat dari list yang saya taruh, wah keren-keren gitu ya. Sebentar aja gitu kita lihat, tapi perjalanan mereka ini panjang loh untuk sampai dari Keluaran pasal 7 sampai 16 itu panjang. Turunan demi turunan, bayangkan saudara. Mereka berputar-putar untuk sampai ke tanah perjanjian dari turunan ke turunan Bapak Ibu Saudara. Dan kalau kita lihat di sini, mereka makan mana dari surga. Toh pun Keluaran pasal 17 yang kita baca tadi apa? Pasal 17 mereka bertengkar minta air. Apa yang kita bisa pelajari dari firman Tuhan ini? Ternyata Bapak Ibu Saudara, pertolongan demi pertolongan, kebaikan demi kebaikan, anugerah demi anugerah yang Tuhan berikan dalam kehidupan mereka. Toh tidak cukup untuk membuktikan bahwa Tuhan itu sedang menyertai mereka. Sama seperti kita hari ini. Bukankah terlalu banyak pertolongan Tuhan yang pernah kita alami? Bapak Ibu Saudara bilang amin. Jangan sampai kita seperti bangsa Israel. Ingat bagaimana Tuhan menolong. Bagaimana penyertaan Tuhan yang begitu panjang dalam hidup saudara. Ingat kembali. Itu harus membuat kita merasa cukup mengerti bahwa Tuhan, yes, I know you are here, gitu ya. Engkau ada bersamaku dan Allah Immanuel ada bersamaku. Kalau Bapak Ibu perhatikan, ternyata perjalanan panjang yang dilewati oleh bangsa Israel tidak cukup. Saya taruh di sini, pertolongan demi pertolongan di masa lalu belum cukup meyakinkan bahwa Allah itu ada. Jadi hari ini tidak usah bertanya, is God, does God exist gitu. Apakah Tuhan ada? Kenapa doa saya belum kunjung dijawab Tuhan? Ingat lagi loh, betapa 5 tahun yang lalu, 10 tahun yang lalu sampai bahkan mungkin orang bilang dulu dia enggak gitu loh. Dulu dia B aja, tahu B aja. Dulu dia biasa aja. Hari ini dia beda. Itulah omongan orang untuk saudara.
Bilang amin. Itu karena pekerjaan siapa? Bukan pekerjaan kita loh, pekerjaan Allah untuk hidup kita. Makanya penting untuk kita merasa cukup. Cukup, Tuhan engkau cukup. Dan semua pertolongan Tuhan di masa lalu sudah cukup membuktikan bahwa Allah itu ada. Jangan hanya hal kecil seperti bangsa Israel di Keluaran pasal 17, hanya karena mereka aus Bapak Ibu Saudara, dan akhirnya mereka lupa semua pertolongan di Keluaran pasal 7 sampai 16. Lupa hal-hal hebat yang pernah mereka alami, lupa mereka. Seolah-olah Tuhan tuh jahat banget hanya karena hal kecil. Jangan sampai hanya karena hal kecil yang Tuhan belum jawab hari ini kita menganggap Tuhan itu nggak ada. Nah Bapak Ibu Saudara, saya nggak tahu apa list doa yang Bapak Ibu bawa di sesi yang ketiga ini. Saya nggak tahu. Karena tiap kita punya list doa yang berbeda. Tapi hari ini kita mau lihat Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan buat kita. 2 Korintus pasal 12 ayat 9. Saya mau Bapak Ibu baca. Kita baca sama-sama, sudah ada di layar ya. Kita baca yuk dengan semangat. 2 Korintus pasal 12 ayat 9. 1, 2, 3. Tetapi jawab Tuhan kepadaku apa Bapak Ibu? Cukuplah kasih karuniaku bagimu. Sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Bapak Ibu, firman Tuhan berkata, cukuplah kasih karuniaku bagimu. Ketika semua pertolongan demi pertolongan tidak cukup membuktikan bahwa Tuhan itu ada, pada sore hari ini firman Tuhan datang buat kita di sesi yang ketiga. Cukuplah kasih karuniaku bagimu. Maksudnya apa sih? Saya nggak ngerti cukuplah kasih karunia itu apa. Coba next slide, saya taruh dengan terjemahan bahasa Indonesia sederhana. Kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Tetapi Tuhan menjawab apa? Aku mengasihi kamu dan itu sudah cukup untukmu. Sebab kuasaku justru paling kuat kalau kau dalam keadaan lemah. Kalau menurut saya ini kalimat paling romantis Bapak Ibu. Yang Tuhan berikan untuk jemaat MCC di sesi yang ketiga. Dikatakan aku mengasihi engkau dan itu sudah cukup. Bilang amin. Ketika suami bilang aku mengasihi engkau sayang gitu ya. Istri bilang I love you. Orang tua berkata aku mengasihi. Anak berkata aku sayang papa mama. Tapi ini kalimat paling romantis untuk kita di sesi yang ketiga. Firman Tuhan datang dan berkata, aku mengasihi engkau. Dan itu sudah cukup. Karena ketika Tuhan mengasihi kita itu lebih dari cukup. Lebih dari segala list doa yang kita naikkan pada Tuhan. Aku mengasihi engkau dan itu sudah cukup. Bilang kiri kanan, sudah cukup. Cukup. Kasih Tuhan itu cukup, bahkan kita bisa katakan lebih dari cukup. Apa itu Bapak Ibu? Yang pertama, keselamatan melalui karya Yesus di salib. Itu adalah bukti yang lebih dari cukup bahwa dia mengasihi kita. Gak ada orang yang mau mati untuk Bapak Ibu. Sampai ada yang bilang, lo aja, gak usah ngajak-ngajak gue. Tapi dia adalah Allah yang mau mati untuk kita Bapak Ibu Saudara. Dan itu lebih dari cukup. Dia anugerahkan kita keselamatan melalui karya Yesus. Dia berikan seluruh hidupnya untuk kita. Katanya dia miskin supaya kita jadi kaya. Dia korbankan semuanya. Sehingga kita bisa menikmati segala sesuatu. Supaya kita menerima kemuliaan. Bapak Ibu Saudara, Roma pasal 5 ayat 8 berkata, akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita. Oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Kristus menerima kita apa adanya. Manusia belum tentu terima engkau apa adanya. Sekalipun orang bilang begini, Tuhan itu melihat hati, tapi manusia itu melihat rupa Bapak Ibu. Manusia itu melihat rupa. Karena yang lihat hati itu cuma Tuhan.
Makanya di sini dikatakan dia menunjukkan kasihnya bahkan ketika kita masih berdosa. Dia mengasihi kita apa adanya. Enggak ada orang yang mengasihi kita apa adanya, Bapak Ibu Saudara. Bagus kalau suami mengasihi apa adanya. Bagus kalau istri mengasihi apa adanya. Tapi dia Allah yang sejujur-jujurnya mengasihi kita apa adanya. Amin Bapak Ibu Saudara. Dia mengasihi kita. Apa adanya itu artinya ini saya Tuhan. Saya baru berbuat dosa Tuhan. Aku datang padamu. Dan aku mau berubah. Waktu saya pulang dari KL itu sebelum masuk pesawat itu ada tag di bandara, tagnya begini. Kalau nggak salah Pak Pendeta Chandra Jeffer udah pernah bawain gitu, saya nggak tahu ya. Tulisnya gini, tiada kebenaran dilarang masuk kan. Tiada kebenaran dilarang masuk ya, mungkin ya jangan bawa bom ya misalnya naik pesawat. Tiada kebenaran dilarang masuk. Kemudian saya bilang sama Pak Pendeta Chandra bilang begini, bagus itu quote-nya. Tiada kebenaran dilarang masuk. Terus saya bilang, bagus itu. Tapi tidak untuk dipasang di gereja. Terus Pak Pendeta Chandra bilang begini, oh ya? Gimana itu maksudnya? Iya. Karena saya percaya Bapak Ibu, gereja itu ada untuk orang bertobat. Jadi orang yang tidak dalam kebenaran just come to the church. Datang, tapi pulangnya berubah. Jangan ya udah tiada kebenaran, aku berdosa, aku ke gereja. And I do it always. I do it every day, every week. Minggu pengudusan gitu ya, penyucian. Senin sampai Sabtu kembali gitu. No. Tiada kebenaran, terus Pak Pendeta Chandra bilang, oke, berarti tiada kebenaran tidak boleh masuk surga. Iya itu betul Pak. Bapak Ibu Saudara, Efesus pasal 5 ayat 2 berkata, dan hiduplah dalam kasih, sebagaimana Kristus Yesus juga telah mengasihi kamu dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Allah. Kita mau lihat di sini, Yesus berkata, aku mengasihi engkau dan itu sudah cukup. Dia sudah berikan nyawanya untuk saya dan Bapak Ibu, amin. Itu sudah cukup. Kita mungkin gak bisa seperti orang lain yang hidup dalam sesuatu yang semuanya sempurna. Semuanya serba excellent gitu. Gak bisa Bapak Ibu, ojo serakah. Dalam hidup ini nobody perfect. Jadi ojo serakah wes. Aku hidup pasti ada lebihnya, ada kurangnya. Gak usah semuanya mau lebih. Oke? Bapak Ibu Saudara, dan lihat di sini bahwa keselamatan dalam karya Yesus sudah cukup bagi kita. Gak usah kita kejar hal-hal yang terlalu tinggi. Yang penting saya selamat, that's enough. Saya selamat, sudah. Saya kerja yang baik, saya hidup dalam kesetiaan, saya hidup dalam kekudusan, saya senang. Dan itu sudah lebih dari cukup. Yang pertama, keselamatan dalam karya Yesus lebih dari cukup. Yang kedua, Ibrani pasal 13 ayat 8, mari kita baca Bapak Ibu Saudara. Ibrani pasal 13 ayat 8, 1, 2, 3. Yesus Kristus tetap sama, baik kemarin maupun hari ini dan sampai selamanya. Dan itu lebih dari cukup. Manusia itu bisa berubah Bapak Ibu. Tapi Tuhan tidak berubah. Suami bisa berubah. Istri bisa berubah. Apalagi cuma teman kantor, teman bisnis. Bisa berubah Bapak Ibu. Hari ini dia baik, besok belum tentu baik. Hari ini orang agung-agungkan engkau, besok dia jatuhkan engkau. Itulah manusia. Tapi di sini enggak ada. Semua di sini baik. Amin. Langsung tegang semua gini ya. Ya Bapak Ibu Saudara, manusia itu berubah. Berubah. Karena manusia itu melihat rupa. Hari ini dia puji-puji. Besok dia hina-hina. Itu manusia. Hari ini mau berteman. Because you have something. Then tomorrow you have nothing. Dia gak mau keep friend with you. Itu manusia. Tapi Tuhan Yesus Allah yang tidak pernah berubah. Dia Allah yang setia. Kita yang tidak setia.
Dia Allah yang setia Bapak Ibu Saudara. Kasihnya dulu, sekarang, besok tetap sama buat kita. Dia jadikan kita anaknya. Saudara yang punya anak di sini, sekalipun dia menyakiti hati saudara pasti tetap sayang kan Bapak Ibu. Begitu juga dengan Tuhan. Dia Allah yang sama, kita yang suka berubah. Hari ini rajin doa, besok ya sudah tunggu dulu. Hari ini senang melayani Tuhan, waktu gak punya apa-apa melayani Tuhan. Giliran diberkati nanti aja. Atau ada lagi yang kebalik, waktu diberkati rajin melayani Tuhan. Lagi ada masalah enggak mau melayani Tuhan. Udah kepahitan sama Tuhan. Ya orang macam-macam memang. Ada dalam keadaan kurang dia mau ibadah. Ketika udah diberkati dia nak nongol lagi. Tapi ada juga orang yang memang diberkati dia mau ibadah. Tapi dalam masalah dia nak mau ibadah. Ya orang macam-macam. Tapi kita lihat di sini Tuhan Yesus tidak berubah. Dan kita juga jangan berubah. Amin Bapak Ibu. Ayo bilang kiri kanan, jangan berubah. Jangan berubah Bapak Ibu Saudara. Karena dia tidak berubah, makanya kalau Bapak Ibu perhatikan tadi yang ada list tadi Keluaran pasal 7 sampai 16. Karena dia Allah yang tidak berubah, dia itu punya cara dalam menolong bangsa Israel. Amin. Coba lihat caranya, nggak ada yang sama kan? Cara Tuhan menolong tuh nggak ada yang sama. Ada waktunya air, bukan jalan dibuat jalan. Air manis, air pahit diubah menjadi manis. Nggak ada makanan, ada mana dari sorga. Betul kan? Kemudian nggak ada air, nanti dipukul di gunung batu ada air. Tuhan punya terlalu banyak cara untuk memberkati kita, bilang amin. Kita aja yang suka mengkotak-kotakkan cara Tuhan. Pokoknya seperti tadi di sesi yang pertama atau kedua, saya sampaikan kepada jemaat MCC. Kadang-kala kita suka mematok cara Tuhan. Pokoknya cara Tuhan itu kalau nolong pasti A, pasti B, pasti C. Seolah-olah kita paling tahu Tuhan. Tapi dia Allah yang tidak hanya membuka jalan, dia Allah juga yang menciptakan jalan baru, bilang amin. Amin Bapak Ibu Saudara. Dia menolong di waktu yang tepat dan dengan cara yang berbeda. Jadi kalau hari ini saudara bilang, ya apa ya masalahku ini kok enggak ono jalan nih. Tenang, masih enggak ono jalan nih. Tuhan ciptakan jalan baru. Harus percaya itu. Jangan bilang, kok biasanya Tuhan tolong ya. Kok kayak tahun lalu itu lo pernah juga lo deja vu. Kejadian kayak gini juga sih. Tapi kok pakai cara itu kok enggak solve ya. Ya karena kita berpikir Tuhan akan menolong dengan cara yang sama. Tapi kita harus tahu dia akan menolong dengan cara yang berbeda karena dia Tuhan yang besar, amin. Dia Tuhan yang besar, bukan seperti kita Bapak Ibu Saudara. Nanti saya akan tunjukkan sebuah gambar ya. Jadi yang pertama tadi, aku mengasihi engkau dan itu sudah cukup. Buktinya apa? Keselamatan melalui karya Yesus. Kemudian yang kedua, dia Allah yang tidak berubah. Dan yang ketiga Bapak Ibu Saudara, kita lihat Mazmur 95 ayat 3 sampai 5. Kita baca ya Bapak Ibu, Mazmur 95 ayat 3 sampai 5. 1, 2, 3. Sebab Tuhan adalah Allah yang besar dan Raja yang besar mengatasi segala Allah. Bagian-bagian bumi yang paling dalam ada di tangannya. Puncak gunung-gunung pun kepunyaannya. Next, ayat 5 ada? Oke, baca ya, 1, 2, 3. Kepunyaannya laut, dialah yang menjadikannya. Dan darat, tangannya lah yang membentuknya. Ayat 6, masuklah, marilah kita sujud menyembah, berlutut di hadapan Tuhan yang menjadikan kita. Bapak Ibu, beberapa bulan yang lalu kalau ada yang ingat di Manado itu tidak ada penerbangan. Karena ada gunung yang meletus Bapak Ibu Saudara. Sampai 2 minggu tidak ada penerbangan. Di situ saya, karena mama saya itu mau terbang ke Jakarta, gak bisa-bisa Bapak Ibu Saudara. Sudah ada tiketnya, di cancel terus,
terus dia di reschedule terus. Karena gunung meletus. Bapak Ibu di situ saya tahu bahwa Tuhan itu Allah yang hebat. Di firman Tuhan di sini bilang bahwa bagian-bagian bumi yang paling dalam ada di tangannya. Dan puncak gunung-gunung pun kepunyaannya. Dia yang izinkan itu gunung meletus Bapak Ibu. Diletusin aja satu gunung. Mampet semua penerbangan. Pergi pulang segala macam itu mampet. Ada satu tempat makan Bapak Ibu itu menunya itu dikirim dari Manado. Tokonya tuh tutup Bapak Ibu 2 minggu. Karena gak ada pengiriman. Bayangkan, Tuhan tuh Allah yang besar, diletusin aja satu gunung. Gak bisa beroperasi Bapak Ibu. Kita lihat di sini dia Allah yang begitu besar, artinya kita begitu kecil. Mungkin ada next slide, saya kasih satu gambar. Kelihatan ya? Bapak Ibu, Allah yang warna apa Bapak Ibu? Yang Allah. Kuning. Kalau Bapak Ibu yang mana? Warna apa? Kita semua warna apa? Warna kuning juga. Kelihatan nggak kuning yang kecil? Oh nggak kelihatan ya, ketutupan keyboard. Ada itu kecil. Yang bisa kelihatan kuning kecil boleh angkat tangan biar saya tahu. Kelihatan ya? Itu. Bandingkan kita bersama dengan Allah. Allah tuh besar. Anak-anak sekolah minggu bilang, God is so big. Allah tuh besar Bapak Ibu, kita tuh kecil. Dengan ini kita tahu bahwa dia terlalu sanggup menjawab doamu, amin. Dia terlalu sanggup, gunung-gunung, puncak gunung-gunung, di dalam gunung-gunung pun dia yang punya. Masa cuma masalah jawaban doamu gak dijawab Bapak Ibu, ayo tolong. Saya ini dapat ini tuh waktu saya sembahyang Bapak Ibu Saudara. Ketika kita sembahyang itu nggak cuma, kadang-kadang kita ada di tahap kita nggak minta. Ketika kita sembahyang Tuhan kasih kita sesuatu. Oh iya ya, Tuhan tuh Allah yang besar. Makanya di ayat tadi mungkin di previous page-nya sebelum ini, itu ada ayat Bapak Ibu ayat 6. Baca ya ayat 6 ya, 1, 2, 3. Masuklah, marilah kita sujud menyembah, berlutut di hadapan Tuhan yang menjadikan kita. Jadi ternyata yang Tuhan mau dalam hidup kita, kita masuklah berlutut, berdoa, bukan untuk minta-minta. Ayat ini terlalu jelas berkata, halo, dia bisa menjawab doa kita. Udah gak usah minta-minta. Tapi masuklah, berlutut, berdoalah dan sujud menyembah kepada Tuhan yang menjadikan kita. Kita harus berlutut untuk bersyukur dan menyembah Engkau Allah yang besar. Engkau terlalu sanggup untuk menjawab masalahku yang kecil, amat kecil kayak gambar tadi. Bahkan beberapa gak bisa kelihatan karena ketutup keyboard. Aku kecil, apalagi masalahku. Kita harus punya pemikiran ini. Penting untuk tahu bahwa dia besar, yang dia minta adalah sujud menyembah. Ketika kita sujud menyembah, kita berhenti meminta. Dan ketika kita berhenti meminta, disitulah dia jawab doa kita, bilang amin. Amin Bapak Ibu Saudara, itu yang Tuhan mau. Orang yang merasa cukup, dia akan tetap berdoa. Berdoa gampang gak? Jemaat MCC sesi yang ketiga, berdoa itu gampang gak? Berdoa itu gampang Bapak Ibu. Yang susah itu tetap berdoa. Sekali lagi ya, berdoa itu gampang. Yang susah itu tetap berdoa. Kalau cuma berdoa ya gampang-gampang aja. Tapi tetap berdoa itu sulit. Hari ini saya berlutut. Besok belum tentu saya ada waktu berlutut. Mungkin saya sibuk, saya kerja, dan lain-lain. Besoknya lagi mungkin ada waktu saya berlutut. Mungkin hari Kamis nggak ada waktu. Yang Tuhan minta, orang yang merasa Tuhan itu cukup, dia akan tetap berdoa. Ada masalah sebesar apapun menurut kita, karena kan nggak ada yang lebih besar daripada Tuhan.
Amin. Yang susah itu tetap berdoa. Tapi kalau bagi jemaat MCC tidak ada yang susah. Karena semua rajin berdoa. Amin. Kapan terakhir kita berdoa? That's the question. Kapan terakhir kita berdoa? Kita boleh jawab di hati kita, kapan ya? Lebih ekstrim lagi saya bertanya, kapan terakhir kita berlutut? 20 tahun lalu BE. Kapan? Kapan terakhir kita sembahyang? Di sesi yang kedua tadi saya bawakan, kita adalah pendoa bagi keluarga. Kita. Saudara yang istri-istri, engkau pendoa bagi suami. Gak usah repot cari pendoa. Tolong doakan usaha suami saya. Istrilah yang mendoakan. Jangan cari istri yang lain. Kita adalah pendoa bagi suami kita. Suami adalah pendoa buat istri kita. Kita adalah pendoa untuk anak-anak kita. Anak-anak engkau pendoa untuk papa dan mama. Kita adalah pendoa Bapak Ibu. Kapan terakhir kita mendoakan? Mari kita lihat di sini orang yang merasa cukup dia tetap berdoa. Karena di dalam doa kita akan menemukan begitu besar kasih karunia Allah dalam hidup kita. Ketika engkau menghampiri Allah yang besar, engkau akan berhenti meminta Bapak Ibu. Engkau hanya akan, Tuhan, engkau besar. Engkau sangat besar. Makanya lagu tadi berkata, pertolongan Tuhan begitu ajaib. Di waktu Tuhan dan di caranya Tuhan. Amin. Orang yang merasa cukup, dia akan tetap bersyukur dalam segala hal. Tidak cuma lagi diberkati dia bersyukur. Lagi dalam masalah pun dia bersyukur. Dan itu mudah untuk orang yang merasa Tuhan cukup. Karena tahu kok. Dan mengenal Tuhan itu besar. Orang yang merasa cukup gak akan mengatur Tuhan seperti bangsa Israel tadi. Kalau kita lihat di Keluaran 17 tadi mungkin kita bacanya santai ya. Tapi kita gak pernah tahu keadaan sebenarnya. Dikatakan mereka itu bertengkar sampai mau pukul-pukulan sama Musa. Gak bisa dibayangkan bagaimana situasi saat itu Bapak Ibu Saudara. Orang yang merasa cukup dia gak akan mengatur Tuhan. Tuhan aku gak mau tahu, pokoknya cara Tuhan menjawab seperti ini. Tuhan pokoknya berkati aku melalui orang ini. Pokoknya jalanku, pokoknya terakhir, pilihan terakhir ini Tuhan. Yang Tuhan siapa? Kok kebalik? Bapak Ibu Saudara, dia akan memberkati kita dengan caranya. Bahkan kadang orang yang tidak terpikirkan. Ini saya kesaksian ya, saya gak tahu Pak Pendeta Chandra Jeffer udah pernah kesaksian atau belum. Waktu Pak Pendeta Chandra itu kena COVID Bapak Ibu Saudara. Dulu saturasinya sampai 50 something. 57 atau 54 saya lupa. Sampai ke rumah sakit itu, dari dokter bilang di depan itu, dokter bilang ke papanya Pak Pendeta Chandra, Pak anaknya dibawa pulang aja biar meninggal di rumah. Biar meninggal di rumah, udah gak ada harapan, repot-repot kalau mau meninggal di rumah sakit katanya. Langsung aja bawa pulang biar meninggal di rumah. Bapak Ibu sejak hari itu drop. Tapi puji Tuhan singkat cerita diberkati Tuhan, ditambahkan usia sama Tuhan. Itu semua anugerah Tuhan, amin. Bapak Ibu itu ada orang, itu langsung hubungi mamanya Pak Pendeta Chandra, terus bilang begini, Bu, saya akan bayari Pak Pendeta Chandra sampai negatif. Ini orang Bapak Ibu bukan orang yang berlimpah. Bapak Ibu tahu naik motor. Tapi dia bisa beli Avigan itu yang harga belasan juta waktu itu. Dia tes apa semua sampai ratusan juta Bapak Ibu. Dia berikan untuk Pak Pendeta Chandra. Tuhan tuh bisa kirim orang Bapak Ibu. Memberkati kita di luar pikiran kita. Yang berkati ini naik motor Bapak Ibu. Kita kalau nerima mujizat tuh sampai malu loh sama Tuhan. Sampai kita tolong stop. We can pay. Kita bisa bayar Bapak Ibu. Sampai dia bilang begini, tolong jangan sampai keluar uang 1% pun. Dibilang begitu. Tiap hari makanan kita diberikan apapun Bapak Ibu, apapun.
Setiap hari bahkan setiap menit selalu WA saya, bagaimana tolong ya jangan keluarkan uang apapun. Satu pastor itu dibiayai semua Bapak Ibu, tolong. Saya sudah janji sama Tuhan sampai Pak Pendeta Chandra negatif. Hari ini orangnya hilang entah kemana. Itulah Tuhan. Jadi jangan kita patok cara Tuhan menolong kita. Itu bersekat-sekat gitu loh, berkotak-kotak. Jadi pikiran kita kok nggak usah terbatas, karena kita punya Tuhan yang tidak terbatas. Amin Bapak Ibu. Hari ini orangnya entah kemana, nggak tahu saudara, hilang begitu saja. Kenapa saya tahu orang ini bawa motor? Jadi satu kali bawa Avigan Bapak Ibu, katanya dicari sampai Kalimantan. Bawa, cek dibonceng Bapak Ibu sama suaminya. Naik motor datang ke pastori, kirim. Cari oksigen semua dibiayai. Sampai dicari, nggak karu-karuan bagaimana saya melihat Tuhan memakai orang yang di luar pikiran kita. Itulah Tuhan yang ajaib, amin Bapak Ibu. Dan cara dia menolong saudara malam hari ini saya mau katakan pasti berbeda. Jadi serahkanlah bebanmu, segala khawatirmu kepada Tuhan yang besar. Dialah yang besar, kita adalah yang kecil. Jangan kita sepertinya masalah lebih besar dari Tuhan kita. Kalau ngomong kebaikan Tuhan itu terlalu banyak Bapak Ibu Saudara. Bagaimana Tuhan memberkati itu terlalu banyak. Itulah Tuhan yang baik. Kalau nggak salah Pak Pendeta Chandra juga pernah kesaksian dulu waktu COVID Bapak Ibu. Semua pelayanan cancel. Kita hamba Tuhan, kita tuh nggak jual sesuatu gitu ya. Nggak jual roda ban, aqua galon gitu ya, no Bapak Ibu. Kita hamba Tuhan berharap sama Tuhan. Semua pelayanan cancel. Dari satu hari 5 jadwal pelayanan cancel semua Bapak Ibu Saudara. Satu kali ada seorang hubungi Pak Pendeta Chandra. Pak, tolong datang ke kantor saya. Oh iya. Waktu datang langsung begini, Pak, Bapak butuh apa? Saya nggak tahu Bapaknya udah pernah saksi nggak di sini. Bapak butuh apa? Sama saya juga ikut waktu itu, orang ini bersama dengan istrinya. Langsung Pak Pendeta Chandra gak jawab macam-macam, dia bilang, butuh apa? Butuh mobil, butuh rumah, butuh uang. Sebagai manusia ya tinggal jawab aja ya Bapak Ibu ya. Kayaknya enak tinggal jawab aja. Langsung sama Pak Pendeta Chandra bilang gini, saya gak butuh apa-apa Pak, saya cukup. Padahal ya aslinya kita juga butuh gitu ya, saya cukup. Pikiran Pak Pendeta Chandra gini, kalau mau berkati aja gitu kan ya. Kalau disuruh pilih kita juga bingung kalau mau milih yang mana. Saya cukup Pak, saya cukup, Tuhan sudah mencukupkan saya. Pak tolong Pak, kalau Bapak seperti itu saya tidak enak sama Tuhan. Bapak Ibu tahu, saya cukup Pak, saya jangan dikasih pilihan begitu, saya cukup. Bapak Ibu tahu, saat itu saya mau, ya udah kalau gitu kita pulang, kita doakan, waktu pulang Bapak Ibu Saudara, dia berikan kita berkat yang kalau hitung tuh sampai di rumah gak habis-habis. Tepuk tangan dulu buat Tuhan Yesus. Karena Tuhan itu Bapak Ibu bisa memberkati kita dengan banyak cara. Sekali lagi, mari kita jangan bersungut-sungut. Bilang kiri kanan, stop bersungut-sungut. Orang yang merasa cukup tidak selalu melihat yang kurang. Jangan selalu melihat yang kurang dari orang lain, apalagi dalam ibadah. Firman Tuhan berkata memang ibadah itu kalau disertai rasa cukup memberi keuntungan yang besar. Manusia tuh cenderung menilai kurangnya orang lain. Misalnya ketika jemaat bilang, oh itu pembicaranya kok alisnya lebih tinggi kiri ya daripada kanan. Itu kok banyak sekali kita kalau lihat kurangnya orang lain detail. Ada katanya kita we are very detail untuk menilai the weaknesses dari orang lain. Tapi kita nggak pernah detail untuk melihat kekuatan dari orang lain. Kalau lemahnya orang lain detail. Tuhan tidak jawab doa kita kayaknya itu udah besar banget masalahnya. Loh Tuhan kok nggak jawab sih, kan aku udah doa, aku udah gini, detail sekali. Tapi Bapak Ibu Saudara mari tidak selalu melihat yang kurang dari apa yang Tuhan sudah beri. Tuhan sudah beri lebih dari cukup, bilang amin. Saya sangat bersuka cita Bapak Ibu bilang amin ya. Yang terakhir tidak serakah. Orang yang merasa cukup tidak serakah. Senggol kiri kanan, wis mari gini mulai. Habis ini selesai kok Bapak Ibu.
Ini terakhir, tidak serakah. Orang yang merasa cukup tuh tidak serakah. Tiap orang tuh punya kurang, punya lebih. Saudara nggak usah membanding-bandingkan hidup saudara dengan orang lain. Ada keluarga, Bapak Ibu Saudara, ada keluarga yang problemnya misalnya suami selingkuh atau istri selingkuh. Tapi ada keluarga dua-dua hidup dalam kesetiaan tapi bergumul dalam sakit penyakit. Ada keluarga yang setia, tidak sakit penyakit tapi bergumul dalam hal ekonomi. Jadi tiap-tiap ada masing-masing, bilang amin. Ya, tiap-tiap ada masing-masing. Masing-masing ada tiap-tiap. Jadi kita nggak perlu membandingkan diri kita sama orang lain. Karena orang itu punya lebih, pasti dia juga punya kurang. Begitu juga kita. Kita punya lebih, kita juga punya kurang. Yang paling penting kita harus merasa Tuhan, Engkau lebih dari cukup. Pertolongan Tuhan ajaib, amin. Dengan cara dan di waktunya yang tepat. Tuhan lebih dari cukup Bapak Ibu Saudara. Mari kita terus mempercayai hidup kita kepada Dia. Amin. Mari bangkit berdiri bersama-sama. Kita nyanyikan pujian tadi, hatiku tenang. Bapak Ibu boleh pejamkan mata 2-3 menit. Hanya engkau dengan Tuhan malam hari ini. Ini sesi yang ketiga Bapak Ibu. Gak usah lihat kiri, gak usah lihat kanan. Ada panggilan Tuhan yang khusus bagi Bapak Ibu malam hari ini. Pejamkan matamu Bapak Ibu. Saya mungkin tidak tahu, suami, istri tidak tahu, orang tua, keluarga tidak tahu apa yang menjadi list doamu malam hari ini. Tapi mari kita katakan, Tuhan, Engkau lebih dari cukup. Aku tahu Engkau Allah yang besar. Engkau melebihi segalanya Tuhan. Aku ini percaya kepadamu. Sambil tim pujian penyembahan membawakan lagu ini, Bapak Ibu boleh berdoa. 2-3 menit katakan, Tuhan Engkau besar. Tuhan Engkau besar. Engkau lebih besar dari sakitku. Engkau lebih besar dari masalahku Tuhan. Engkau lebih besar dari segala sesuatu. Engkau lebih besar dari keadaan yang kualami malam hari ini. Mari Bapak Ibu berdoa. Berdoa Bapak Ibu, sembahyang malam hari ini. Sembahyang malam hari ini. Engkau boleh berkata-kata, engkau boleh berbicara dari dalam hatimu. Berdoa. Minta sesuatu, tapi jangan lupa katakan, Tuhan Engkau besar. Haleluya. Naikkan doamu kepada Tuhan Bapak Ibu Saudara. Dia ada di tengah-tengahmu malam hari ini. Dia katakan, aku mengasihi Engkau. Dan itu lebih dari cukup. Aku sudah mati untukmu. Dan itu lebih dari cukup. Aku Allah yang tidak pernah berubah. Dan itu lebih dari cukup. Pertolonganmu, amin. Mari berdoa Bapak Ibu. Berdoa kepada Tuhan. Kami percaya Tuhan.
Ibu saja. Ya, ajaib Engkau Tuhan. Ya, katakan Tuhan, kebaikan-kebaikan-Mu di saat aku. Kadang kami tidak sanggup Tuhan, tapi di situ tangan Tuhan bekerja. Bapak Ibu saja katakan ajaib. Kami percaya Tuhan. Kami mau katakan kini mata kami tertuju kepadamu. Yes. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Mari sama-sama deklarasikan Engkau ajaib Tuhan. Mari angkat tanganmu Bapak Ibu Saudara. Memikat hatiku Mari angkat kedua tanganmu. di saat aku tak sanggup lagi, di situ tanganmu bekerja. Pertolonganmu Begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Amin, amin. Kini mataku tertuju padamu. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Kini mataku Tertuju kepadamu. padamu. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Beri sorak-sorai kemuliaan buat Tuhan. Ketika kami mengangkat tangan Tuhan, tanda kami berserah. Dan di situ Engkau akan turun tangan untuk setiap kami. Firman-Mu telah dibentangkan. Biarlah kami mendapat rema dari benih firman-Mu Tuhan. Berkati pribadi lepas pribadi. Berkati setiap doa yang dinaikkan. Dan kami percaya Engkau Allah yang terlalu besar. Kami menyembah Tuhan yang tidak terbatas. Dan kami percaya akan hal itu. Berkati keluarga demi keluarga Tuhan. Berkati jemaat Tuhan yang sudah datang dengan penuh pengorbanan. Berkati kehidupan mereka. Berkati pekerjaan. Berkati usaha. Berkati pergumulan mereka Tuhan. Apa saja yang mereka rencanakan, doakan. Engkau buat berhasil dan beruntung senantiasa. Kami juga berdoa untuk Ibu Gembala kami, Ibu Pendeta Linda Leo. Engkau berikan kesehatan, berikan umur panjang, berikan hikmat marifat daripada sorga. Boleh menggembalakan kami di tempat ini dengan tongkat yang berasal daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami percaya kami telah diberkati. Kami menerima rema dari firman-Mu. Engkau Allah yang terlalu ajaib. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus yang diberkati, sama-sama katakan amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Yang diberkati oleh firman Tuhan pada malam hari ini, beri sekali lagi tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan Yesus. Tuhan Yesus memberkati Pastor Gloria Jeffer yang sudah menyampaikan firman Tuhan. Luar biasa sekali pertolongan Tuhan dalam kehidupan kita yang percaya, katakan amin. Dan kita akan memberikan persembahan yang kedua. Kita mau berdoa terlebih dahulu. Terima kasih Tuhan Yesus. Kalau kami sudah mendengarkan firman-Mu, saatnya kami akan memberikan persembahan kami. Biarlah Engkau memberkati setiap kami yang akan memberi. Kami siap untuk memberi dengan ketulusan hati dan sukacita karena kami sungguh sangat mengasihi Tuhan Yesus dalam hidup kami. Yang siap untuk memberikan persembahan yang terbaik bagi Tuhan, sama-sama katakan amin. Dan kita sambil menyaksikan MCC News. Shalom Jemaat Tuhan, saatnya hadir informasi kegiatan gereja MCC dalam MCC News.
CCF Citraland setiap hari Selasa jam setengah 8 malam. Informasi selengkapnya hubungi Pak Santoso. Setiap hari Selasa CCF Menara, untuk informasi hubungi Pak Haryanto. Jumat CCF Sangaji Jakarta, untuk informasi hubungi Pak Robin. Ibadah doa malam diadakan setiap hari Kamis jam 7 hingga 8 malam. Ibadah minggu diadakan 3 kali, jam 10 pagi, 2 siang, dan 5 sore. Sekolah minggu diadakan jam setengah 11 siang dan jam setengah 6 sore. Untuk pelayanan pernikahan, baptisan air dan konseling, Anda dapat menghubungi 081 131 022. Demikian MCC News, selamat berhari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Baik, Tuhan Yesus memberkati persembahan Bapak Ibu Saudara sekalian, dan kita akan mengakhiri pada malam hari ini. Sama-sama kita bangkit berdiri dan kita angkat kedua tangan kita dan kita siap untuk menerima berkat dari hamba-Nya. Aku punya Tuhan yang besar, amin, yang tak berjanji dan sanggup menggenapi imanku, bersembahkan percaya kuasanya. Yes, ku terima sekarang kemenangan darimu. Lebih tinggi lagi akan suaramu, nyatakan, say, aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku, bersembahkan percaya. Terima, ku terima sekarang kemenangan darimu. Katakan, ku terima sekarang, ku terima sekarang, ku terima sekarang kemenangan darimu. Yang percaya berikan sorak-sorai yang terbaik. Haleluya. Mari kita berdoa. Bapa di surga, berkati umat-Mu, keluarga demi keluarga, pribadi demi pribadi. Berkati mereka dengan kesehatan, lindungi kebutuhan mereka, cukupkan harapan dan cita-cita mereka, Tuhan wujudkan. Kebutuhan mereka Tuhan sediakan. Berkati persembahan, taburan, dan perpuluhan jemaat Tuhan. Engkau menjamin kehidupan mereka. Berdoa untuk hamba-Nya Pastor Glory yang sudah Engkau pakai melayani di tempat ini. Berikan kesehatan, pengurapan,
berkati dalam keluarganya dan pelayanannya. Kami juga berdoa untuk bangsa negara kami, para pemimpin kami, hikmat-Mu ada bagi mereka. Kami juga berdoa untuk seluruh rakyat Indonesia. Tuhan berkati semuanya. Keluarga-keluarga yang sedang sakit, Tuhan sembuhkan. Ladang pertanian berkatilah, dan seluruh keberadaan bumi Indonesia berkatilah. Mari jemaat Tuhan, angkat kedua tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Pulanglah dengan berkat Tuhan, cinta kasih dan persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai engkau hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kembali. Yang percaya dan diberkati Tuhan bersama kita katakan amin. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa minggu depan. Salam dahsyat dan tetap semangat, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Hidup ini memang banyak masalah, terkadang